Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Mohon maaf, ini pertemuan dadakan karena hari terakhir antum masuk kerja. Insyaallah setelah ini libur dan pesantren tetap ada kegiatan-kegiatannya, diantaranya sholat berjamaah dan semisalnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan pesantren. Kita mulai semester depan ingin memperhatikan hal-hal yang menjadi pengeluaran pesantren dan bisa kita minimalisir. Menjadi pengeluaran pesantren dan bisa kita minimalisir. Di antaranya listrik. Listrik ini salah satu yang sangat besar pengeluaran pesantren. Betul ya? Berapa kira-kira? 40 juta. Itu putra-putri ya? Nah, putra-putri 40 juta. Maka saya ingin benar-benar kita bekerja sama agar memperhatikan listrik. Yang mana kita mulai dari liburan sekarang ini. Kita mulai dari liburan sekarang ini. Setiap kepala divisi sangat bertanggung jawab untuk mengarahkan kepada anggota-anggotanya, kawan-kawannya, memperhatikan permasalahan listrik. Jangan sampai antum berlibur kemudian ada listrik yang tidak terpakai, terbuang percuma. Karena suatu saat ada sekretaris Mas Faisal berkeliling-keliling, masih ada ruangan yang nyala lampu, nyala AC berjam-jam, tidak ada aktivitas di dalamnya. Maka mohon dengan sangat diperhatikan, dan nanti akan ditentukan oleh kepala divisi rumah tangga untuk urusan listrik ini. Apa saja yang boleh nyala, apa saja yang tidak boleh nyala, kemudian di mana saja yang nyala, di mana saja yang tidak boleh nyala. Karena kita sudah jelas santri libur, kemudian tidak ada aktivitas baik di asrama ataupun di kelas. Mohon kerjasamanya, ta'awunnya, baik di dapur, di asrama, di ahlan, Mas Jayadi, ahlan, kemudian di kelas-kelas pendidikan. Karena pernah terlihat ada beberapa ruangan yang ada AC nyala, lampu tidak dimatikan. Dan ini mungkin semester depan kita jadikan habit, kita jadikan kebiasaan, dan termasuk daripada kategori amanah, ya, amanah moral seorang ustadz atau seorang pegawai di pesantren dan ilmu, agar ketika keluar ruangan dan tidak dipakai lagi ruangan tersebut, harus dimatikan. Ya, harus dimatikan. Nah, peraturannya nanti mungkin dilihat oleh kepala divisi rumah tangga agar memperhatikan peraturannya. Tapi untuk sekarang ini mau berlibur, makanya saya gunakan waktu karena antum-antum pada belum pulang, agar benar-benar memperhatikan listrik, jangan sampai ada yang terbuang percuma. Saya sering, ini bukan karena apa-apa, melihat di divisi pendidikan, karena kan sering turun naik ya, itu ada
masih sudah sore gitu, sudah malam, masih ada di atas lampu yang nyala gitu. Nggak tahu AC-nya ya. Nah itu nanti mungkin semester depan kita akan benar-benar memperhatikan pengeluaran itu agar kita bisa mengurangi pengeluaran pesantren setiap bulannya. Ini juga untuk maslahat pesantren ya. Siapa tahu kalau seandainya dikurangi pengeluarannya, nanti ada hadiah-hadiah untuk kawan-kawan bisa berumroh dari surplus setiap bulannya itu. Itu yang pertama. Jadi mohon agar kepala divisi sangat bertanggung jawab ya. Baik pengasuhan, tadi malam juga saya lihat, tadi malam di ruang kesehatan, ini mencontohkan saja ya, mohon jangan masuk hati ya, contoh saja. Saya datang maghrib, mau maghrib lah gitu, kemudian bolak-balik sholat maghrib, sholat isya ya. Kosong, tidak ada kegiatan di dalamnya tapi lampunya nyala gitu. Kemudian nggak tahu AC-nya nyala juga atau enggak gitu. Nah, ini hati-hati jangan sampai terjadi lagi. Terutama kita akan meninggalkan pesantren mungkin 10 hari ya. Sama hari Ahadnya 10 hari. Itu lumayan kalau seandainya terus-terusan. Jadi termasuk di dalamnya kamar-kamar yang ada ya, di atas semuanya dicek ya. Rumah tangga, divisi rumah tangga. Kemudian yang kedua, karena kita ingin meninggalkan atau berlibur lah selama 10 harian ini, santri-santri sudah menyelesaikan tugasnya. Meskipun saya belum cek sih, tapi mereka sudah bilang bersih ya, bersih ya. Alhamdulillah, itu sudah habit pesantren lah. Kalau mau berlibur mereka bersihkan asrama mereka. Nah tinggal kelas mungkin nanti dilihat kelas, kemudian ruang-ruang divisi ya, ruang-ruang divisi semestinya rapi, bersih, jangan ada sampah yang membusuk ya, jangan ada sampah yang membusuk, makanan, bekas makanan gitu. Yang bertanggung jawab, paling bertanggung jawab adalah kepala divisi ya, kepala divisi. Maka mohon diperhatikan jangan sampai ada hal-hal yang membusuk, karena 10 hari lumayan ditinggalkan ya. Kemudian yang ketiga masih berkaitan dengan kepesantrenan, mulai semester depan juga kita akan memperhatikan rasionalisasi kerjaan kawan-kawan yang semuanya ini, dari para ustadz, para pegawai. Kira-kira 8 jam itu banyak duduknya atau banyak santainya gitu. Ini sih pesan dari Mas Faisal, saya cuma menyampaikan aja. Ya, jadi lebih baik Pian yang menyampaikan katanya. Jadi maksud saya kita 8 jam, bahkan mungkin dapur nanti akan menjadi 6 jam setelah kita berstudi ke Alwan, hanya 6 jam kerjanya ya gitu ya, 6 jam yang aktifnya, sehingga benar-benar maksimal ya. Nah mungkin yang kegiatannya nanti kepala divisi juga akan mengatur beberapa kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan yang bekerja di sini. Adapun nasihat untuk diri pribadi dan juga para ustadz, para pegawai sekalian adalah, oh ya sebelum nasihat, insyaallah ta'ala mulai semester depan juga kita akan ada perkumpulan namanya rapat pleno pesantren. Ini beda dengan Tanasus Syahri, rapat pleno pesantren, dan ini kebanyakan yang nanti akan berbicara adalah kepala-kepala divisi. Saya tidak ikut, mungkin ini awalannya sudah ya.
Saya tidak ikut, tetapi kawan-kawan kepala divisi yang akan memberikan sambutan-sambutan yang perlu diberikan sambutan. Di situ juga bisa interaktif nanti, ya, sehingga setiap bulan ada kemajuan-kemajuan bagi kita untuk pesantren. Semoga bermanfaat dan insya Allah tidak mengganggu waktu antum dengan keluarga, yaitu hari kerja insya Allah, hari Sabtu, ya, Sabtu, insya Allah tidak mengganggu. Kemudian ada pun nasihat yang pertama tentunya libur dikenal dengan tidak mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Maka nasihat untuk diri pribadi, gunakan waktu sebaik-baiknya karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu sebaik-baiknya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu tersebut. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa. Jadi pertama kali pertanyaan adalah tentang umur, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Dan Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu, yaitu hari kiamat, 'anin na'im, tentang nikmat. Salah satu nikmat adalah yang akan ditanya dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Bukankah kami telah sehatkan badanmu dan kami hilangkan dahagamu? Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya dan jauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai dosa. Apalagi sampai dosa. Kemudian yang kedua, nasihat untuk pribadi juga dan untuk para ikhwah sekalian, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Jangan jadikan Allah yang paling hina melihat kita saat kita sendirian. Jadi pokoknya dalam benaknya itu kalau sudah bersendirian pasti maksiat. Itu yang sangat lancang terhadap Allah SWT. Tapi kalau di hadapan orang banyak jaga semua gitu. Tapi kalau dalam benaknya emosinya, hasratnya, kapan saya bisa bersendirian supaya bisa maksiat gitu. Nah, itu sangat lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan maksiat jangankan maksiat, hal yang melalaikan saja itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti main game, nonton nggak bermanfaat, ya. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Apalagi sampai atham wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ini nasihat untuk pribadi, jangan sampai pas lagi ada kesempatan berkesendirian pasti maksiat. Nah, itu sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Majah bahwa orang yang bermaksiat saat sendirian dia dihapuskan pahala-pahalanya. Ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amsali jibali tihama tabidan. Pada hari kiamat dia datang dengan membawa bergunung-gunung pahala. Tsumma yaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Salah satu sebabnya adalah apabila dia bersendirian, dia melanggar seluruh larangan Allah. Artinya Allah nggak ada nilainya gitu di sisi dia. Dia lebih takut pandangan Mas Faisal di samping saya lebih takut pandangan orang-orang samping saya dibandingkan manusia gitu.
dibandingkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini nasihat yang kedua ya. Jangan kalau lagi bersendirian pasti maksiat. Pasti maksiat. Ya. Kemudian yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana santri saya nasihatkan, maka para ustadz, para pegawai pun juga saya nasihatkan agar jaga nama pesantren dimanapun berada. Karena kita semua saat berjalan, ketika kita masih keterikatan dengan pesantren, maka akan ada yang menjadi tanggung jawab kita bersama, jaga nama ya. Nama kayak misalkan Mas Dian tabrakan, itu otomatis ada kaitannya dengan ini dari mana gitu, pesantren gitu ya. Ya, alhamdulillah urusannya tidak terlalu berat, paling acilnya bincul aja Mas. Bincul aja ya, godul basar Mas Dian ya. Ya. Yang jelas begitu. Nah, jadi kemanapun kita berjalan, kemudian bergaul, maka hati-hati. Ya memang sudah takdirnya mau diapakan. Kita ada keterikatan dengan lembaga pendidikan ini yang baru tunas ini, baru sedikit ini muncul. Jadi kalau apalagi di zaman sekarang, zaman viral, dikit-dikit viral, no viral no justice gitu. Zaman sekarang ya, nggak viral nggak ada hukum, nggak ada keadilan. Ini bahaya ya. Semoga dan terakhir saya memohon maaf kalau ada kata-kata, kelakuan yang kurang tepat dan kurang berkenan, yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Dan antum antum al-ikhwah al-ghaliyah indi, wallahu yashhadu dzalik. Antum semua adalah kawan-kawan saya yang paling saya hargai, hormati, dan Allah lebih mengetahui akan hal itu. Mudah-mudahan semua dari kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, jangan melalaikan kewajiban yang Allah wajibkan di dalam agama, terutama perihal sholat. Harus ada bekas kita bekerja di pesantren yang mengusung dakwah Islam, harus ada bekasnya. Lebih memperhatikan sholat, lebih memperhatikan keluarga dengan keluarga, harus santun, harus sabar ya, harus sabarlah. Jangan sampai tidak ada bekas dari yang kita pelajari. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan saya ucapkan rafaqatkumus salama fi amanillah. Kemudian astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wadai'ah. Ada tambahan? Ada. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita, keluarga kita, harta kita, ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan telah meluangkan waktunya untuk bisa duduk bersama sebentar, mungkin setengah jam tadi ya. Dan ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan mungkin kawan-kawan? Ustaz Afwan, عندك سؤال؟ ما في. طيب. Antum libur di mana? Antum liburan kemana? Banjar. Anak kira ke Eropa enggak? Oh, Seruyan. Baik. Enggak nikah tuh. Enggak nikah.
Oh, sudah. Khairan insyaallah. Baik. Itu yang bisa disampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.